Sugiono. Jadi Bapak belajar tahun 1998, terus Bapak merintis usaha di tahun 2009. Motivasi Bapak ya karena gamelan ini memang warisan leluhur yang tidak bisa ditiru oleh negara lain atau dengan teknologi modern. Motivasi Bapak seperti itu untuk melanjutkan apa yang menjadi warisan leluhur tanah Jawa. Karena ilmu gamelan itu tidak dinyai oleh negara lain dan tidak bisa dikerjakan dengan teknologi modern. Nah, itulah yang menjadi motivasi Bapak untuk meneruskan gamelan itu. Jadi kalau makna laras Jawa itu sebenarnya tugas bagi Bapak itu tugas untuk mewujudkan ya laras Jawa. Laras dalam arti menep, dalam apa? Jadi kita menep rasa, kita menep laras. Jawa itu jagat. Seisinya ini aji itu sesuatu yang kekuatan. Jadi dengan wujud ati sing menep, laras menep, terus Jawa itu dalam jagat alam semesta ini. Jadi kita hidup di alam semesta ini, nek duwe kelarasan ya akan mewujudkan satu kekuatan sing luar biasa. Entah itu kekuatan untuk menjadikan satu atau kekuatan dalam arti kita mengeluruskan. Jadi gini, gongso itu sebutan kan gamelan itu namanya gongso. Gamelan kan bahasa modern sekarang. Jadi gongso itu memang itu banyak makna. Ya, tembogo sama rejoso itu wujud fisiknya. Nah, kenapa kok nenek moyang kita dulu menyebutnya gongso? Itu ya karena meliputi bahan bakunya tembogo kelawan rejoso dengan perbandingan 3:10. Nah, itu maknanya kalau gongso itu cara apa ya? Fisiknya itu wujudnya tembogo sama rejoso itu dengan timbangan 3:10. Nah, itu cara pengupasan untuk pekerja atau empu-empu itu. Jadi 3 itu wujud sabar. Makanya kenapa gamelan itu tidak bisa dikerjakan dengan teknologi modern, karena yang mempunyai sifat watak sabar itu cuma manusia. Makanya perkembangan gamelan itu memang susah. Nah, 3 itu maknanya ya mau meminta, menerima, dan mengembalikan apa yang diberikan oleh Tuhan. Nah, itu wujud sabarnya 3 itu di situ. 1 gongso yang 3, sedoso yang angka 1 dan 0. 1 nyawiji, 0 fitro. Jadi sesuatu dengan dasar sabar pasti akan mewujudkan sesuatu yang bagus, seperti itu. Jadi ngajinya seperti itu. Untuk bahan baku Bapak tembaga itu dari Tumang Boyolali, ada dari bengkel-bengkel Dinamo. Terus kalau timah memang Bapak dari Bangka Belitung. Nah, itu campuran Bapak sendiri. Jadi itu sudah perpaduan antara tembaga sama timah putih. Nah, bisa dikatakan itu bahan baku gongso itu sudah 100% gongso itu. Nah, karena memang pelanggan Bapak itu kebanyakan komunitas seni, gitu. Entah itu dari universitas, entah itu dari namanya apa, tingkat kantor-kantor, misalkan di kantor kecamatan atau mungkin di kantor kementerian yang di luar negeri. Memang Bapak pelanggannya seperti itu ya, harus dilayani lah ya. Yang jelas kalau dikaitannya gamelan itu semua ulah rasa gitu. Dari saat kita prosesi peleburan sampai barang jadi sampai ke tunai nada semua pakai perasaan, tidak memakai alat modern. Begitupun cara Bapak melayani ya, harus sing ketemu luas, lawas. Nah, itulah yang menjadi istilahnya mungkin konsumen Bapak itu lebih senang. Nah, kalau jasa servis jelas ya, jasa servis dan pulang sama. Terus ada yang misalnya pemesan itu kan misalkan ada alat slendro pelok yang
di salah satu item itu rusak, ya kita benahi seperti itu. Kalau rugi sebenarnya enggak ya, cuma ya mengurangi omset mungkin di situasi pesta demokrasi seperti itu. Kalau kita rugi enggak, cuma omset kita berkurang. Terus yang menjadi tantangan itu sebenarnya bukan letak kesulitan, namanya kita itu udah ahlinya, ya pasti bisa lah. Yang kita itu mengalami kesulitan itu di regenerasi sebenarnya. Nah, cara apa ya namanya, kita meneruskan atau mewariskan ke generasi itu memang susah. Nah, berarti harus bertanggung jawab siapa? Apakah Bapak, apakah pemerintah daerah setempat khususnya. Nah, ya sebenarnya masalah generasi itu daerah, pemerintah daerah setempat seharusnya, karena apa, gamelan ada di tanah Jawa jauh sebelum ada peradaban agama di tanah Nusantara. Sebelum ada agama Hindu sudah ada gamelan. Nah, biasanya kalau Bapak diundang pun kita lihat-lihat. Nah, kalau kita cuma diundang, tidak ada nuwun sewu membantu kita dalam bentuk apapun, yang penting kita nggak berangkat. Mending kita bekerja di rumah daripada menuruti undangan tapi tidak menghasilkan apapun. Nah, karena sejauh ini memang tidak ada kegiatan pemerintah daerah setempat yang betul-betul untuk nguri-uri kebudayaan ini supaya apa, mencari regenerasi itu mudah. Nah, jadi kita kalau memang saling mendukung, oke lah, semua kegiatan pemerintah kita dukung. Di saat pandemi itu kemarin pengrajin ngumpul 11 orang, iuran 500.000, kita ngadakan event untuk ngemis cara kasarannya nggih. Ngemisnya ten pundi? Ten manca, bukan ke pemerintah Indonesia. Kita nggak bikin event karnaval, terus ada pertunjukan wayang, reog. Nah, video itu kita kirim ke Malaysia, kita kirim ke Jerman, kita kirim ke Jepang. Nah, beliau akan transfer ke kita, terus uang ini dibagi untuk makan. Nah, seharusnya Indonesia malu nggak? Nah, itu pun dibubarkan loh. Bubarkan, karena apa? Menghindari kerumunan, alasannya menimbulkan kerumunan. Nah, siapa yang mengundang? Di zaman itu memang masyarakat itu haus dengan kesenian, haus dengan hiburan. Nah, kita ngadakan event itu pun sebenarnya apakah kita harus membatasi, menutup? Kan tidak mungkin. Nah, kita memang sifatnya membuat konten, kita kirim ke manca untuk supaya mereka itu antusias memberikan sesuatu. Nah, seperti itu pun dibubarkan zaman itu tahun 2021 atau 2020. Bisa dikatakan dijual, bisa dikatakan kita ngamen. Cuma kita untuk berharapkan dari pekerja seni yang di luar negeri, bahwasanya beliau juga kuliah di Solo juga, kuliah di Jogja juga, ngangsu ilmu gamelan di sini juga. Ya, beliau memberikan, ada yang transfer 2 juta, ada yang transfer 3 juta. Nah, nanti kita bagi uang itu. Nah, ya untuk karyawan-karyawan ini juga, itu pun dibubar ke pemerintah. Nah, sekarang kalau pemerintah ngasih undangan ke kita diguyu, jangankan kok kelurahan, guyu jenengan pemone wawe datang kelurahan, dirujuk kelurahan kita tak tolak semua pengrajin yang di sini tidak ada yang sejalan dengan pemerintah, apalagi kelurahan. Makanya sebenarnya tidak ada rasa empati dari pemerintah ke pengrajin.